Baik, Ibu Bapak peserta, ada pertanyaan tentang materi kita, pelaksanaan uji? Ada Bu, Ya, Bu Rahma, silakan. izin mau tanya, Bu, ada tidak contoh seorang penguji itu melakukan uji kompetensi? Oh ya, bagaimana Ibu Bapak yang lain? Iya Bu, sama. Bagaimana Bu contohnya, bisa diberikan contoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swestika Suwandari, Widya Iswara BPPK Makassar. Ibu Bapak calon penguji uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, untuk menjawab pertanyaan peserta di awal video ini, kita akan melihat bagaimana praktek melakukan uji kompetensi dengan metode portofolio. Video ini akan memberikan contoh langkah-langkah bagi tim penguji dari mulai persiapan hingga tahap penentuan kelulusan. Setelah menonton video ini, diharapkan Ibu Bapak dapat menjadi penguji yang baik dan mempraktekkan bagaimana menguji metode portofolio dalam uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Yuk, kita simak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh tim penguji terdiri dari 5 tahap. Pertama, tahap persiapan. Kedua, singkat penguji. Ketiga, pendahuluan. Keempat, pengujian. Dan yang terakhir, penentuan kelulusan. Langkah pertama yaitu persiapan. Hal yang disiapkan adalah alat dan fasilitas pengujian, instrumen penilaian, dan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Langkah kedua adalah sikap penguji. Sikap penguji yang baik ditunjukkan dengan memastikan peserta dalam kondisi siap, tidak mengintimidasi, menunjukkan sikap empati, merespon jawaban secara positif, dan aktif mendengarkan apa yang dikatakan peserta uji. Langkah ketiga dari pelaksanaan ujian adalah pendahuluan. Yuk kita tonton bagaimana simulasinya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Santi Anwar. Kami ada bertiga penguji di sebelah saya Saya Agus Salim. dan sebelah kiri Saya Delon. Dan bertiga ingin memastikan identitas Ibu. Boleh disebutkan nama, instansi, dan tanggal lahirnya Bu? Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar sebagai perawat ahli muda di Puskesmas Antang, Kota Makassar. Untuk tempat tanggal lahir, saya di Ujung Pandang, tanggal 27 Januari tahun 1985. Baik, sama ya? Apa kabar, Buniar? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana perasaannya? Agak deg-degan pastinya Pak. Deg-degan ya? Iya. Tenang saja, kami bertiga sebagai tim penguji akan membantu Buniar bagaimana melewati uji kompetensi ini. Supaya Buniar bisa naik dari jenjang perawat ahli muda ke jenjang perawat ahli madya. Ya, baik Bu Niar. Sebelum mulai uji portofolio ini, saya akan jelaskan singkat sedikit kembali terkait uji portofolio. Untuk uji portofolio ini, kita akan menggunakan instrumen yang sudah kita sepakati kemarin pada saat konsultasi prauji. Nah, semua berkasnya Bu Niar sudah kami terima. Jadi hari ini kami akan melakukan penilaian dan melakukan konfirmasi terkait dengan kegiatan yang Bu Niar sudah kumpulkan. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan untuk penilaian ini berkisar 20-30 menit. Di mana ada yang ingin ditanyakan Bu Niar? Cukup Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Ya. Langkah keempat adalah langkah paling penting dari pelaksanaan ujian, yaitu pengujian itu sendiri. Selanjutnya, penguji harus mengkonfirmasi dan memastikan kebenaran dari berkas portofolio. Kita dengarkan contohnya. Baik Bu Niar, saya ingin bertanya sedikit tentang beberapa dari butir kegiatannya. Salah satunya ini kami melihat ada kegiatan komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan keperawatan. Boleh kami tahu bagaimana Ibu Niar melaksanakan kegiatan itu di Puskesmas? Bisa Bu, untuk selama Setelah kedua proses tersebut selesai,
Penguji melakukan penilaian sesuai form instrumen yang telah disepakati. Langkah terakhir adalah memberikan feedback hasil penilaian. Ya, Buniar, alhamdulillah kami bertiga sudah memeriksa, menilai, dan mengkonfirmasi portofolio yang Ibu Niar buat. Jadi Ibu Niar tinggal menunggu pengumuman dari panitia. Jadi sambil berdoa. Baik, Kalau Pak. memang ada kami masih anggap kurang jelas, kami akan minta kekurangannya. Saya kira begitu, Buniar. Jika diperlukan, penguji dapat meminta dokumen tambahan. Ya, Bu Niar, jadi pada saat penilaian berkas portofolio tadi, kami ada menilai satu yang belum valid karena di sini belum ditandatangan oleh pimpinannya Bu Niar. Nah, jadi kami sepakat tim penguji memberi waktu 24 jam untuk Bu Niar bisa melengkapi berkas ini. Gimana? Oke, baik Pak, akan saya lengkapi. Oke, baik. Pengujian diakhiri dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Langkah terakhir dari pengujian adalah penentuan kelulusan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu melakukan perhitungan nilai, kemudian menentukan kelulusan peserta, dan ketiga, melakukan pencatatan dan pelaporan. Untuk melakukan penentuan kelulusan, tim penguji harus melakukan penilaian berdasarkan instrumen yang telah disusun. Contohnya ini adalah form penilaian perawat ahli muda yang akan naik menjadi perawat ahli media di rumah jabatan puskesmas. Salah satu modul kegiatan dalam form tersebut adalah melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang targetnya ada 10, buktinya berupa logbook. Jika kita verifikasi 10 dokumen yang dikumpulkan memadai, kita harusnya 10, kemudian setelah itu kita nilai validitasnya. Jika ada satu yang tidak valid, berarti hanya 9 yang valid. Dari 9 yang valid itu kita hitung berapa yang memenuhi prinsip aksi, misalnya aksi semua 9, tapi jika ada satu misalnya yang tidak memenuhi prinsip terkini, lebih dari batas waktu yang kita tentukan, maka hanya ada 8 yang memenuhi kaidah terkini. Dokumen yang memenuhi kriteria keseluruhan ada 8. Ya, kita akan menghitung bobot nilai berdasarkan rumus jumlah dokumen yang memenuhi kriteria dibagi jumlah target dikali 80%. Kemudian kita akan menjumlahkan dengan komponen tambahan yang maksimum nilainya adalah 20%. Kemudian kita tambahkan komponen utama dan komponen tambahan. Kita sampai ke tahap paling penting, yaitu menentukan kelulusan. Dari jumlah nilai yang kita peroleh, kita bandingkan dengan nilai batas, maka peserta tersebut lulus atau tidak. Dan form penilaian ini kemudian akan ditandatangani oleh tim penguji. Tahap ketiga dari penentuan kelulusan adalah pencatatan dan pelaporan dengan menuliskan berita acara pelaksanaan atau BAP yang berisi tentang jumlah peserta, keterangan peserta, kendala, saran perbaikan yang ditandatangani oleh ketua tim penguji dan pimpinan instansi penyelenggara. Demikian bagaimana praktek menjadi penguji dalam uji kompetensi jabatan sosial kesehatan. Semoga Anda bisa menjadi penguji yang baik. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran BPK Makassar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.